Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf terjeda ya dan terpotong videonya. Tadi kita sudah paham ya fungsi metabolisme itu seperti apa. Lalu teman-teman juga sudah tahu ya kalau fase atau lintas metabolisme itu ada dua. Ada penguraian, ada pembentukan. Ada katabolisme, ada anabolisme. Ya, kita akan bahas satu persatu. Katabolisme ya, jadi katabolisme itu reaksi metabolisme yang menghasilkan energi ya. Energi itu dihasilkan dari apa? Karena dia pada reaksi ini terjadi perombakan molekul-molekul kompleks ya atau yang besar menjadi yang lebih sederhana. Ini contohnya ya, reaksi respirasi ya, glukosa oleh oksigen ya, dan di sini pasti selalu ada peran enzim menjadi produknya apa? Karbon dioksida dan air juga kalori atau energi. Oke. Nah, katabolisme ini tadi penguraian dari berbagai makromolekul ya, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Nah, reaksinya pasti bertahap ya, dan produknya tadi tidak hanya karbon dioksida dan air saja ya, tergantung dari material makromolekul yang diuraikan ya, dan produknya bisa beragam, bisa ada asam laktat, pirufat ya, karbon dioksida, amonia kayak gitu, dan pastinya selalu diiringi oleh pelepasan ATP atau energi ya. Nah, kebalikannya, anabolisme itu adalah suatu pembentukan atau sintesis ya. Ini fase metabolisme, pembentukan dari prekursor. Prekursor itu apa tadi? Unit pembangun ya, atau senyawa antara ya, yang lebih kecil menjadi makromolekul. Nah, ini yang dibutuhkan oleh sel atau tubuh kita ya. Apakah itu asam nukleat, protein, atau polisakarida ya. Nah, sebaliknya proses ini memerlukan energi ya. Kalau yang katabolisme tadi apa? Menghasilkan energi. Kalau anabolisme memerlukan energi. Ini contoh reaksinya yaitu fotosintesis ya. Fotosintesis itu dari molekul yang sederhana, energi matahari, lalu karbon dioksida, air, itu kan senyawa yang sederhana ya, lalu diproses ya menggunakan energi matahari di dalam organel sel menghasilkan senyawa yang lebih kompleks ya, misalnya polisakarida untuk batang daun, dan misalnya glukosa di dalam buah ya, dan menghasilkan oksigen. Nah, jika dibuat dalam bentuk skema ya, kita jadi paham bahwa kita mengkonsumsi di sini makromolekul ya, penghasil energi ini bisa menghasilkan energi melalui proses katabolisme ya, dimana produk akhirnya itu bisa ada dua. Apa saja? Bisa energi, ini yang utama ya. Nah, produk sampingnya bisa karbon dioksida, air, dan amonia. Nah, lalu si energi yang produk utama ini akan digunakan dalam proses anabolisme untuk membentuk makromolekul yang dibutuhkan oleh sel ya. Nah, di sini harus ada molekul-molekul pemula atau tadi prekursor tadi ya, asam amino, gula, asam lemak, basa nitrogen. Nah, ini adalah overview metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Protein, karbohidrat, lemak. Nah, semuanya akan mengalami suatu metabolisme, namanya metabolisme energi ya, yaitu reaksi yang terjadi di dalam tubuh dan menghasilkan energi. Nah, protein
karbohidrat lemak setelah menjadi molekul yang paling sederhananya, yaitu asam amino, gula, juga asam lemak dan gliserol, dia akan mengalami prosesnya masing-masing. Asam amino mengalami deaminasi menjadi asam keto, ya. Lalu karbohidrat, ya, gula mengalami glikolisis dan sebagainya. Nah, lemak, ya, gliserol dan asam lemak mengalami beta oksidasi, dan pada akhirnya semuanya akan bertemu di satu siklus yang sama, yaitu siklus Krebs, ya, siklus Krebs. Nah, dan di sini akan memasuki rangkaian rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif untuk selanjutnya akan dihasilkan ATP, ya, atau energi. Nah, metabolisme energi ini sangat tergantung dengan aliran energi di dalam biosfer atau lingkup makhluk hidup di dalam lingkungan, ya, karena berkaitan dengan daur karbon. Nah, organisme yang berfotosintesis ini menyerap energi matahari secara langsung, ya, dan mengubahnya menjadi bentuk energi kimia, glukosa dan senyawa organik lainnya. Adapun organisme heterotrof ini heterotrof itu apa? Makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan, ya, kebutuhan makanannya sendiri, ya. Nah, heterotrof itu seperti kita, ya, manusia. Nah, menggunakan hasil energi ini untuk sebagai sumber untuk membentuk struktur biomolekul, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya aliran metabolisme dalam lingkup biosfer ini, kita harus lihat gitu, ya, bahwa satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu ada dalam satu kesetimbangan gitu, ya. Kalau misalnya ada satu daur yang terganggu, maka daur hidup yang lainnya juga terganggu. Misalnya kita kekurangan makhluk hidup autotrof, daur hidupnya terganggu karena kekurangan lahan atau misalnya ada kepunahan dan sebagainya, maka kita sebagai heterotrof, ya, yang pengguna makhluk hidup autotrof, ya, akan mengalami kekurangan juga gitu, ya. Nah, makanya kita harus sama-sama menjaga kesetimbangan atau sustainability kehidupan kita, ya, bersama makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini yang berperan sangat utama yaitu energi matahari, ya, karena sumber utama adanya suatu kehidupan bagi makhluk hidup autotrof, ya. Nah, aliran energinya dimulai dari apa tadi? Sinar matahari yang digunakan untuk fotosintesis, lalu diubah menjadi energi kimia, ya. Lalu energi kimia ini dalam bentuk apa? ATP dan NADPH, ya. Nah, ATP dan NADPH ini digunakan oleh kita untuk dan makhluk hidup heterotrof lainnya untuk melangsungkan segala macam kegiatan di dalam sel, ya. Seperti mulai dari kontraksi, kita berkedip, perlu energi, ya. Kita berbicara, perlu energi. Bagaimana kalau tidak? Otot kita nggak bisa bergerak, ya. Lalu kita menggerakkan jari untuk mengetik, itu juga perlu energi, ya. Nah, sehingga kita pahami, ya, daur energi di dalam sel, ya, ini dihasilkan apa? Suatu energi juga melalui proses oksidasi glukosa, ya. Nah, energi yang dihasilkan, energi utama yaitu
adenosine trifosfat. Nanti kita akan bahas mendalam ya. Nah, bahwa energi adenosine trifosfat ini adalah struktur ikatan kovalen dari gugus fosfat ya. Fosfatnya ada berapa? Ada 3 ya. Nah, proses pengangkutan energi lainnya ke dalam sel itu berlangsung dengan proses pengangkutan elektron ya, dengan perantaraan enzim. Nah, ada satu peran lagi yaitu NAD dan NADP. Ini apa? Ini adalah suatu koenzim. Teman-teman sudah paham ya bahwa enzim tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kofaktor. Nah, kofaktor molekul organik yaitu koenzim ya. Nah, koenzim NAD dan NADP ini berperan sebagai apa? Dia membawa molekul elektron berenergi tinggi ya, dari katabolisme ke reaksi anabolisme. Nah, ini adenosine trifosfat ya. Adenosine trifosfat. Jadi kita lihat ada 3 gugus fosfat. Ini dibentuk dari ADP. ADP itu fosfatnya ada 2 ya. Dan PI, fosfat anorganik. Nah, dengan bantuan enzim sintase ya, dan energi, dia akan terfosforilasi menjadi adenosine trifosfat. Fosfatnya ada 3. Jadi sumber pembentuk energinya ini adalah ada pada gugus fosfatnya ya. Jadi di sini nih, energi kimia yang terkandung dalam ATP dipindahkan bersama dengan gugus fosfat ujungnya ke molekul penerima energi lain yang khas ya. Di sini fosfat anorganik dan ADP ya, ini mengalami fosforilasi. Ini energinya sangat tinggi ya, nih mengalami tanjakan energi dan nanti akan terfosforilasi menjadi ATP. Sebaliknya nanti ada penguraian ATP menjadi ADP pada proses biosintesis. Nah, peran ATP itu ternyata ada banyak ya. Jadi yang pertama, memberikan energi yang diperlukan untuk reaksi biosintesis ya, memberikan energi juga untuk mobilitas dan kontraksi sel ya, seperti yang tadi Bu sebutkan. Contohnya dari hal yang terkecil gitu ya, kita membuka mata gitu, menyentuh dan sebagainya tuh, pastinya yang lebih berat pasti energinya lebih banyak. Lalu yang ketiga apa? Memberikan energi untuk transport nutrien melalui membran. Ini yang pekerjaan sel yang tidak kita sadari, bahwa ketika kita tidur diam gitu ya, semua sistem di dalam tubuh terus bekerja, dan itu pasti memerlukan energi juga ya. Lalu lintas nutrien ya, itu pasti perlu energi karena kan dia transport aktif ya. Lalu yang keempat, juga untuk pemindahan informasi genetik secara tepat. Nah, ini hal yang tidak kita sadari juga. Ini perpindahan informasi genetik memerlukan energi ya. Nah, jika dilihat dalam bentuk skema peran ATP ya seperti ini ya. Katabolisme itu apa? Menghasilkan ATP. Nanti ATP ini digunakan untuk biosintesis ya. Nah, nanti biosintesis ini membutuhkan ADP dan fosfat anorganik untuk selanjutnya nanti digunakan lagi untuk katabolisme ya. Tuh, nah teman-teman sudah tahu, ini harus sudah dipahami ya, daur ATP. ATP itu tadi apa? Dibentuk dari ADP dan fosfat anorganik ya. Lalu ATP yang terbentuk dialirkan ke proses reaksi yang membutuhkan energi. Nah, jadi menanjak gitu ya menjadi ATP dan dihidrolisis ya.
menjadi ADP dan PI. Nah, di sini akan terjadi daur ATP ADP secara kontinu dan berkesinambungan. Nah, secara umum daur ATP itu seperti ini. Jadi ya, oksidasi molekul penghasil energi ya. Oksidasi pasti ada oksigen yang berperan dan menghasilkan CO2 gitu ya, dan juga ATP. Nanti ATP-nya digunakan untuk sebagai sumber energi kimia untuk biosintesis. Jadi biosintesis ini dihasilkan bahan baku ATP yang lebih sederhana, yaitu ADP dan PI ya. Nah, ini nanti ATP ini akan digunakan ke berbagai peran ya, peran energi osmosis untuk pengangkutan, energi mekanik untuk kontraksi otot, energi listrik untuk sistem syaraf, energi sinar bioluminescence ya. Beberapa makhluk hidup itu menghasilkan cahaya ya, atau bisa berpendar dalam kegelapan ya. Itu memerlukan energi. Nah, ini hidrolisis ATP itu apa? Hidrolisis ATP itu pemecahan zat gizi sumber energi yang diikuti oleh pembentukan molekul-molekul ATP yang menangkap energi yang dilepaskan ke dalam ikatannya ya. Jika energi dibutuhkan, kalau nanti suatu saat dibutuhkan energi, maka ikatan berenergi tinggi dalam gugus fosfat, ini PI ya, fosfat anorganik, akan dilepaskan ke dalam ikatannya melalui hidrolisis ya, seperti itu. Jadi nanti ATP ini akan dihidrolisis menjadi ADP dan PI. Nah, ATP lalu dipecah ke dalam bentuk ADP selama apa? Selama kontraksi otot ya. Kontraksi otot ini menstimulasi oksidasi asam lemak dan karbohidrat pada sel otot dan melepaskan sejumlah energi untuk refosforilasi ADP menjadi ATP. Jadi seperti itu daurnya berputar ya. ATP dipecah jadi ADP, nanti ADP menjadi ATP lagi ya. Nah, ADP bisa dihidrolisis lagi tidak? Bisa, karena ada yang lebih sederhana, yaitu adenosin monofosfat ya. Nah, pemecahan ikatan di antara ikatan fosfat ke-1 dan ke-2 atau di antara fosfat ke-2 dan ke-3 ini pasti menghasilkan energi. Jadi kalau ada pemecahan fosfat ya, itu menghasilkan energi. Energi yang dilepaskan ini digunakan lagi untuk reaksi kimia yang lainnya ya. Nah, ATP nanti digunakan untuk membenahkan energi yang dihasilkan ya oleh sel katabolisme untuk keperluan reaksi anabolisme. Nah, ini ada sebanyak 40% energi potensial yang berasal dari zat gizi disimpan dalam bentuk ATP ya. Jadi di dalam tubuh kita tersimpan ya molekul-molekul yang siap untuk diubah menjadi energi ATP. Nah, selebihnya berarti apa? 60%-nya ya dilepas sebagai panas. Makanya kenapa kita kalau makhluk hidup ya yang masih bernyawa itu hangat ya, karena tadi ada panas, kalori hasil dari respirasi atau pembakaran yang terjadi di dalam sel. Nah, selanjutnya itu ada NADPH ya. NADPH itu apa? NADPH ini membawa energi dalam bentuk tenaga pereduksi ya. Jadi nanti ini akan kita pelajari ya di pekan depan. Nah, cara lain untuk membawa energi kimia dari reaksi katabolisme menuju anabolisme
ya adalah dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Jadi energi itu ada yang tadi pakai fosfat anorganik, ada yang ini dalam bentuk elektron. Nah, molekul pembawa atom hidrogen dari koenzimnya adalah NADPH, nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah si pembawa elektronnya, ya, yang menjadi nanti calon sumber energinya. Nah, jadi pokoknya si NADP ini membawa elektron yang kaya akan energi dari reaksi katabolik menuju reaksi anabolik yang memerlukan elektron, ya. Nah, peran NADPH ini di sini bahan bakar tereduksi menjadi katabolisme bahan bakar tereduksi di katabolisme nanti menjadi produk yang teroksidasi. Nah, di sini ada peran NADP plus, ya. Di sini dia membawa ini yang dia membawa elektron, ya. Elektronnya itu dalam bentuk hidrogen, ya. Ini dalam keadaan tereduksi atau si elektronnya diterima, ya. Nanti diserahkan ya dalam reaksi biosintesis menjadi NAD+. Begitu seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya elektron ini diserahkan berarti dia terbentuk energi dan seterusnya siklus itu berlangsung. Nah, ini pathway produksi ATP di dalam sel. Ini yang kuning ini apa? Mitokondria. Yang di luar ini membran sel, ya. Membran sel mitokondria ini kan organel sel di mana di sini terjadi reaksi respirasi, ya, atau pembakaran. Nah, di sini siklus asam sitrat, ya, terjadi di mitokondria, ya. Nah, di dalam siklus asam sitrat ini dia akan menghasilkan berbagai senyawa tadi, ya, calon energi, ada NADH, FADH, GTP dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan menyerahkan, ya, hidrogen, mentransfer, ya, elektron dalam bentuk ion hidrogen, ya, dan nantinya si ion hidrogen ini akan terkumpul, ya, di membran luar dan nanti akan menjadi suatu awan, ya, awan hidrogen yang kaya akan elektron dan bertegangan tinggi, ya, sehingga dia akan memfosforilasi ADP menjadi ATP, ya, dengan bantuan enzim ATPase. Ini nanti untuk lebih jelasnya nanti ada pembahasan tersendiri tentang pembentukan ATP ini. Nah, transformasi energi ini, ya, diperlukan untuk apa? Untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan aktivitas fisik manusia, ya. Tadi sumbernya makromolekul yang kita konsumsi, ya. Nah, ini ada informasi tentang satuan energi. Jadi ada dalam bentuk kalori, disingkat kal, di mana ada juga dalam bentuk kilokalori, yaitu 1000 kalori. Nah, satuan lain dari energi disebut joule, di mana 1 kalori itu 4,18 joule. 1 kilokalori 4,18 kilojoule dan sebagainya. Nah, koefisien cerna di sini tidak semua makanan dapat diabsorpsi, ya, dari saluran cerna, ya.
Jadi dari 100% makanan yang kita konsumsi tidak 100% diserap oleh tubuh ya. Nah, jadi maksudnya di sini kita mempelajari kebutuhan energi adalah jangan sampai kita tadi defisiensi pangan atau over juga gitu ya, jadi harus seimbang. Nah, kebutuhan energi orang dewasa itu diperlukan untuk apa? Metabolisme basal, aktivitas fisik, juga pengaruh dinamik khusus ya. Nah, apa itu metabolisme basal? Yaitu kebutuhan energi minimal ya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital ya. Jadi basalnya basic ya, metabolisme dasar. Nah, kebutuhan energinya harus kita penuhi ya dari asupan makanan. Nah, termasuk energi basal ini termasuk jumlah energi untuk apa? Pernafasan, peredaran darah, ginjal, pankreas ya. Terus juga proses metabolisme di dalam sel, mempertahankan suhu tubuh gitu. Nah, pokoknya fungsi-fungsi vital ya. Itu. Lalu bagaimana kita mengukur angka metabolisme basal? Nah, bisa dengan kalorimetri langsung dan tidak langsung. Ini sebenarnya ini ya, teknologi pangan pasti mempelajari hal ini karena mereka harus men-set gitu ya bahan makanan yang diperlukan misalnya orang sakit, orang aktif dan sebagainya. Terus juga kalau orang yang olahragawan itu pasti ada perhitungannya juga gitu. Dan pengukurannya dilakukan setiap pagi dalam keadaan istirahat total ya, baik fisik maupun emosional. Kenapa? Karena emosi itu ya berpikir itu energinya ternyata lebih besar daripada bekerja fisik atau otot. Nah, terus tidak makan selama 12 jam terakhir ya, dan dalam suhu lingkungan yang nyaman. Ini bisa kita ukur metabolisme basalnya ya. Nah, ini jenis penghitungannya mungkin tidak perlu kita dalami ya, seperti itu. Nah, ada juga respiratory quotient. Ini adalah jumlah panas yang dihasilkan bukan saja dapat dihitung dari jumlah oksigen yang digunakan dan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan, tapi juga tergantung dari rasio jumlah mol CO2 yang dihasilkan dan jumlah mol oksigen yang digunakan. Nah, jadi di sini rasio atau perbandingan ya jumlah CO2 dan O2. Kenapa? Karena dari tadi kan reaksi respirasi glukosa itu ya menjadi CO2 dan O2. Nah, untuk karbohidrat, lemak dan protein RQ-nya pasti berbeda. Juga komposisi kimianya. Yang menentukan perbedaan itu adalah komposisi kimia pastinya ya, karena ini kan berkaitan sama mol ya. Nah, RQ karbohidrat adalah 1. Nah, sehingga pembakaran karbohidrat karena pembakaran karbohidrat itu jumlah molekul oksigen yang di permukaan sama dengan jumlah molekul CO2 yang dihasilkan. Jadi molnya sama kan ya, CO2 dan O2, sehingga perbandingan atau rasionya adalah 1. Nah, ini beberapa nilai kalori berbagai senyawa kimia dan zat makanan yang telah diukur oleh metode kalorimetri BOM ya.
karbohidrat berapa kalori per gram gitu ya, lipid, protein dan sebagainya. Seperti itu. Nah, RQ pada keadaan dasar manusia adalah 0,82 ya, dari nilai kalori 1 liter oksigen. Pada RQ ini nilai kalori 0,82 ini nilai kalorinya adalah 4,82 kilokalori ya. Nah, sehingga di sini jumlah panas yang dihasilkan dapat ditentukan jika jumlah pemakaian oksigen telah dihitung ya. Nah, pada umumnya metabolisme dasar untuk tiap individu yang sejenis adalah konstan. Tapi ada faktor ya yang membedakan, yaitu umur, ukuran tubuh, jenis kelamin, keadaan cuaca gitu ya, latihan fisik, terus juga obat-obatan, kondisi kesehatan tubuh ya. Ini mempengaruhi metabolisme dasar, sehingga dan yang paling recent ini, terkini itu adalah kondisi mikrobioma di dalam usus setiap orang. Nah, itu karena penentu kesehatan setiap orang ya. Nah, ini menjadi kebutuhan kalori ini menjadi sesuatu yang unik untuk setiap orang ya. Tuh. Nah, jumlah panas yang dihasilkan seseorang berbanding lurus dengan luas permukaan tubuh gitu ya. Laju metabolisme dasar untuk orang dewasa adalah 40 kilokalori per meter persegi luas tubuh ya. Untuk wanita itu lebih kecil, yaitu 36. Nah, ini ada suatu simulasi jika contoh ya, bila seorang dewasa menggunakan 1,5 liter oksigen dalam waktu 6 menit, maka setiap jamnya jumlah oksigen yang dipakai adalah 15 liter ya, itu setiap jam. Nah, maka jumlah kalori yang dihasilkan adalah 15 dikali 4,825 tadi ya. Dari mana yang 4,825 ini? Yang ini ya, RQ RQ dasar ya, itu senilai dengan 4,82 kilokalori. Nah, sehingga dalam 1 jam kita menghasilkan 72,4 kilokalori ya. Nah, ini oksigen yang kita hirup ternyata dalam 1 jam ini 15 liter. Kita mungkin bisa simulasikan ya, kalau kayak saat pandemi kemarin, 1 tabung itu aja ada harga 2 juta gitu ya, untuk ratusan ribu ya isi tabung oksigen itu yang ukuran sedang. Nah, kalau kita kalikan gitu ya, 24 jam itu berapa gitu kalau kita rupiahkan harga oksigen yang kita hirup setiap harinya gitu ya. Makanya kita sebagai hambanya Allah ya harus betul-betul bersyukur dan gunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal kebaikan dan untuk ibadah gitu ya, mengabdi sebagai hambanya Allah ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.